orang kok tidak mempercayai atau mengingkari tentang kewajiban zakat-zakat tersebut, maka hukumnya kafir. Al-amwalu allati talzamu fiha zakat. Harta-harta yang wajib dizakati. Sittatu anwa. Ada 6 macam. Versi Imam Syafi'i. Ya, tentu hanya sebatas atau terbatas kepada 6 ini. Lain dari 6 tidak wajib dizakati. Kemudian kalau dikeluarkan, berarti kalau dikeluarkan bukan atas nama zakat. Sebaiknya melalui atas nama infak, wa anfiqu mimma razaqnakum. Ya. Jadi kalimat pengeluaran atau sesuatu, kalimat yang tepat untuk sesuatu yang dikeluarkan bukan atas nama zakat, nanti dimasukkan dalam kategori infak. Al-amwalu allati talzamu fiha az-zakat sitatu anwangin. Ada 6 macam jenis sesuatu yang wajib dizakati. Yang pertama ni'am, rojokoyo, ya, wahya al-ibil wal ghanam wal bakor. Yang disebut dengan ni'am adalah onta, sapi, ghanam atau kambing, baik ad-dha'ni wal ma'is, baik domba ataupun kambing Jawa atau kambing kacang, wal bakar, awil jamus, sapi ataupun kerbau. Ini semuanya disebut dengan ni'am. Kenapa disebut dengan ni'am? Karena saking banyaknya nikmatnya Allah. Nikmat ya, kemudian dijamakan menjadi ni'am. Atau ni'am itu disebut sebagai isim jamak. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ni'am adalah isim jamak, bukan jamak. Di antara isim jamak dan jamak itu berbeda. Seperti ahlun. Ini namanya isim jamak, tidak punya mufrad. Nah, beda dengan rijalun, laki-laki. Ini jamak, sebab punya mufrad, rajulun. Ya. Jadi yang disebut dengan ni'am adalah almal ar-ra'iyah. Ya. Almal ar-ra'iyah. Harta-harta yang diternak atau yang diingon. Harta-harta yang diingon. Jadi persyaratan harta yang wajib dizakati itu hanya unta, kemudian sapi atau kerbau, kemudian kambing. Berarti tidak ada kewajiban tentang ternak ikan, ataupun ternak itik, ataupun ternak ayam. 5 juta ayam pun yang kemudian diternak, ini tidak ada kewajiban zakat atas nama ternak. Nah, kalau tidak ada kewajiban atas nama ternak, kalau dikeluarkan, berarti bukan disebut dengan zakat, tapi dengan infak. Lalu kemudian kalau niatnya tijaroh, maka zakatnya tijaroh. Bukan zakat atas nama ni'am. Lah syarat zakat ni'am itu ada 3. Yang pertama kaunuha ni'aman. Fala zakata fi ghairiha minal hayawan kal khail warokik wal mutawalid baina zakawin wa ghairihi. Yang pertama syaratnya bahwa ni'am ini wajib dizakati. Yang pertama memang syaratnya ni'am, yaitu ibil, unta, kerbau, sapi, kemudian domba. Maka selain itu tidak wajib dizakati. Nah, selain itu ini seperti kuda ataupun budak, karena budak bagian daripada harta. Ataupun nah ini bukan disebut dengan ni'am, ataupun hewan yang terlahir antara kuda ya dengan sapi. Sapi kan wajib zakat, kuda tidak wajib zakat. Kemudian bersetubuh, lahirlah anak dan banyak, itu tidak wajib dizakati. Yang kedua syaratnya 1 nisab. Nisabnya itu macam-macam. Kalau unta itu 5, kalau kambing itu
40. Yang ketiga syaratnya haul. Haul itu adalah putarannya 1 tahun. Dan tahun yang di sini yang menjadi hitungan adalah tahun Qomari atau tahun Hijriah, bukan tahun Syamsi. Wanak danilan kaping pindone emas lan sloko atau emas dan perak. Emas ini wajib dijakati. Lalu kemudian apakah emas murni atau emas campuran? Ini ulama berbeda pendapat. Masih banyak yang menyampaikan bahwa yang wajib dijakati adalah emas yang tidak atau yang bukan untuk perhiasan yang mubah. Jadi kalau khuliyin mubahin, emas yang sudah dicetak kemudian menjadi perhiasan yang mubah, maka tidak wajib dijakati. Perhiasan yang tidak mubah itu perhiasan yang bagaimana? Satu, perhiasan yang dipakai oleh laki-laki. Yang kedua, perhiasan yang dipakai oleh perempuan tapi secara berlebihan. Nah, nisabnya emas murni dengan emas yang sudah dicampuri sehingga karatnya berbeda, tentu nisabnya ini berbeda. Nah, nisabnya emas yang murni itu adalah 85 gram. Nisabnya emas yang murni. Sedangkan nisabnya emas yang khuli, emas yang sudah menjadi perhiasan, ini 20 dinar. Karena sudah ada kecampuran dengan barang-barang lain. Berapa 20 dinar? Yaitu 425 gram. Ini kalau emas yang sudah dibentuk dalam bentuk hiasan. Yang kedua, perak. Perak sama juga, perak ada perak khuliyin mubahin yang sudah menjadi perhiasan, ada yang perak murni seperti perak logam. Untuk perak yang logam ini nisabnya 595 gram, sedangkan perak khuliyin mubahin ini nisabnya 200 dirham. Ya. 200 dirham itu setara dengan 2.975 gram. 2.975 gram. Dan emas dan perak itu syaratnya dijakati adalah merupakan simpanan dalam jangka 1 tahun. Wal mu'assirat, dan harta-harta yang dijakati dengan persentase 10%. Harta-harta yang dijakati dengan persentase 10%. Yaitu harta yang dihasilkan dari tanaman. Ya. Harta yang dihasilkan dari tanaman. Seperti anggur, korma, ataupun makanan pokok. Berarti padi masuk dalam kategori mu'assirat. Wa amwalut tijarati, dan harta dagangan. Kita tahu harta dagangan zakatnya hanya 2,5% atau yang disebut dengan rubu'ul usyur. 100% diusurkan dulu menjadi 10%. Kemudian 10% itu dibagi menjadi 4. Dibagi 4 berarti menjadi 2,5%. Wajib uti wajibe amwalut tijaro iku rubu ngusuri kimati nguruti tijaro. Seperpapate seperpuluhe regane bondo dagangan. Harga jual. Jadi kalau kita punya harta dagangan semuanya dihitung, harga jualnya berapa, nanti dibagi 10 kemudian dibagi 4 atau 2,5%. Nah, 2,5% ini caranya membagi adalah harta kali 2,5% dibagi kali 2,5 dibagi 100. Warikazu lan bondo rikas atau bondo pendemane orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Harta yang mereka simpan di bawah bumi kemudian ditaklukkan oleh Islam. Nah, kemudian hartanya tergali, maka zakatnya 20%. Orang modal, hanya modal perang atau modal menaklukkan.
wal ma'dan, dan harta pendeman atau bondo pendeman, makanun khalaqullahu fi dhahaban aw fiddah, tempat-tempat yang memang Allah menciptakan di dalamnya ada emas, ada yang digali, ada yang dicari, pencarian emas. Ini zakatnya juga 2,5%. Ini tentang harta-harta yang wajib dizakati. Saya ulangi, zakat adalah merupakan kewajiban sebagaimana firman Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakat, atau khud min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Kalimatnya khud, ambillah. Kalimat ambillah harta-harta mereka sebagai sedekah atau zakat. Berarti di dalam zakat ini hendaknya ada kepanitiaan. Nah, di dalam pemerintahan tentu yang absah adalah bas atau orang yang mendapatkan SK dari pemerintah. Nah, kalimatnya khud, ambillah. Maka hendaknya pembentukan sebuah organisasi atau lembaga yang menangani tentang zakat ini adalah sebuah kewajiban. Karena perintahnya adalah khud. Ataupun sebuah hadis yaitu bunyal Islamu ala khamsin, Islam didirikan atas 5, syahadat, sholat, kemudian wa ita'iz zakat. Ya. Memberikan zakat. Itu yang bisa kami sampaikan, dan ini ada pertanyaan. Ya. Bagaimana hukumnya uang? Apakah wajib dizakati? Jumhur ulama fuqaha yarawna wujuba zakati fil awraq al-maliyah. Nah, itu dalam kitab Madhahibil Arbah atau Al-Fiqhu al-Ma'ala Madhahibil Arbah. Jadi kalau menurut Madhahibil Arbah, jumhur ulama mereka punya pandangan wajibnya zakat fil awraq al-maliyah, kertas yang punya nilai harta. Li'annaha khalat fi mahali dhahabi wal fiddah. Karena fita'amul. Karena untuk muamalah dia standarnya atau berstatus atau seirama dengan emas dan perak. Kalau dulu mata uangnya emas, kalau dulu mata uangnya perak, sekarang diganti dengan kertas. Sama fungsinya. Berarti ulama itu mengkiaskan kewajiban zakat. Adapun di dalam Kifayatul Ahyar mengatakan uang tidak wajib dizakati. Karena memang permasalahan fulus atau permasalahan zakat uang itu beda-beda pendapat. Kalau Imam Madhab Syafi'i dan Hambali tidak, tapi sebagian kaul Malikiyah ataupun Madhab Hanafiyah itu mengatakan fulus ar-ro'iji'ah tajibu fi zakat, wajib zakat. Kalau Imam Syafi'i menilai innal fulusa kal urud fala tajibu zakata, fala tajibu zakatu fiha illa idza uridat litijarah. Jadi uang itu jika memang tidak diperdagangkan, maka tidak wajib zakat. Kalau sudah diniatkan untuk perdagangan, maka diwajibkan zakat. Satu, uang itu tidak bisa disamakan dengan perak. Kalau pendapat yang kedua, ingat bahwa uang itu tidak bisa dihukumi seperti emas dan perak, berarti tidak wajib zakat. Yang alasannya, yang pertama, uang itu tidak ditimbang, ya, tapi dibilang. Yang kedua, walaupun ada uang receh yang ditimbang. Yang kedua, uang itu tidak dizakati. Yang ketiga, uang itu tidak masuk barang ribawi. Jadi kalau tukar 1.000 ditukar dengan 1.100, menurut madhab yang ini, hukumnya adalah tidak mengapa. Tapi kalau emas bagus, ya, misal emas kalung, ditukar dengan emas kalung yang sudah jelek, putus-putus. Ini harus 1 gram ditukar dengan 1 gram. Kalau 1 gram ditukar dengan 1 gram lebih, ya, emas yang bagus 1 gram. Kemudian yang emas yang jelek 1 gram 20 misal, maka hukumnya riba. Dan itu hukumnya haram. Tapi kalau uang 1.000, 1 lembar ribuan ditukar dengan 800 receh, ini tidak ada masalah.